menjadi Marskal KPA Gereja yang Melayani. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat beribadah kepada Tuhan. Pelayan firman hari ini adalah Kak Novita. Kita tetap berdiri menghadap Tuhan dan memuji nama Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita bernyanyi, Udaki-daki dan Andaiku Jadi Kupu-kupu. Yesus beserta
Isi kakak berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Hari ini kami masih boleh beribadah, memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan sertai ibadah kami, sehingga kami bisa beribadah dengan baik. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, kita akan bermazmur. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kakak akan membaca ayat yang ganjil, adik-adik semua membaca ayat yang genap. Sudah semua? Mari kita membaca. Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ketiga berbunyi demikian. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik meruntuh musuhnya, mereka memasang anak panahnya pada tali musuh untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Sedemikian pembacaan Mazmur kita. Kita akan meneruskan Mazmur kita dengan Kidung Ceria 257 Penyanyi Selamat. Semoga kami bisa mengerti dan memahaminya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Adik-adik, marilah kita bangkit berdiri dan membuka Alkitab kita dari Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-28 dan 29. Yoel pasal yang kedua, ayat 28 sampai yang ke-29. Kakak akan membacakan. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Roh
adik-adik, tapi kita berbuat baiknya tidak hanya hari ini saja, kita berbuat baiknya harus seterusnya. Nah, adik-adik, kakak punya sebuah video tentang seorang anak yang hidupnya tidak dituntun oleh Roh Kudus. Selamat menyaksikan ya. Suatu hari, ada seorang anak bernama Chandra. Dia tampan, ceria, dan juga sangat suka bermain. Di tabletnya, Chandra sangat suka bermain Mobile Legends. Saat pulang sekolah tiba, Chandra bergegas ke kamarnya untuk mengambil tabletnya. Chandra sangat asik dengan gamenya. Chandra, ini sudah sore. Mama sudah siapkan makanan. Ayo kita makan. Sebentar, Ma. Chandra, Iya, Ma. Chandra cepat. Karena Chandra takut dimarahin Mama, dia berlari dan bergegas untuk makan. Chandra makan dengan terburu-buru dengan sangat cepat sekali. Setelah selesai makan, Chandra ingin melanjutkan bermain game Mobile Legends lagi. Chandra lupa dia harus mengerjakan PR dan juga menyiapkan buku pelajaran untuk hari Senin. Chandra pun lupa tugasnya untuk membaca Alkitab. Chandra bermain hingga larut malam. Chan, kamu masih bermain? Ini udah jam 10 malam loh. Bentar lagi, Ma. Kamu sudah mengerjakan PR dan membaca Alkitab? Udah dong, Ma. Betul, Chan. Sudah dikerjakan. Iya, Ma. Ya udah, ayo. Jangan main lagi. Mama matikan lampunya ya dan cepat tidur. Chandra berbohong pada mamanya walaupun lampu dimatikan. Chandra tetap mencuri-curi untuk tetap bermain game hingga akhirnya mengantuk tertidur. Keesokan paginya, Chandra terlambat untuk datang ke sekolah minggu dan matanya terlihat lelah. Juga tidak lagi sepakat untuk memuji Tuhan. Pada hari Senin pulang sekolah, Chandra ditegur oleh mama dan papanya. Chandra, kamu sudah pulang? Kemarilah, Nak. Papa dan Mama mendapatkan teguran dari sekolah mengenai kamu. Kamu tidak mengerjakan PR dan sering tidak konsentrasi. Nilai kamu juga jelek. Kamu terlalu sering main tablet dan handphone, Chan. Sampai kamu juga lupa waktu. Kamu sudah jarang mendengarkan lagi kata-kata mama dan papa. Ketika itu, Chandra belum merasa kapok dan belum mengerti akan kesalahannya berbohong, berkata kasar, mencontek, dan mengganggu temannya. Sore hari, tanggal 16 Desember 2017, Mama Papa Chandra membawa Chandra ke acara Natal sekolah minggu. Chan, kamu sudah siap-siap pergi untuk ke Natal sekolah minggu? Iya, Pak. Udah siap. Jangan nakal nanti di Natal sekolah minggu ya, Chan. Dengerin kakak sekolah minggunya. Harus dengan baik memuji Tuhannya. Iya, Chan. Nanti Papa Mama jemput kamu di Paskal ya. Iya. Pada saat Chandra hadir di Natal sekolah minggu, Chandra merasa kesal dan terpaksa datang juga dengan tidak tulus memuji Tuhan. Tuhan berbicara kepada Chandra melalui firman. Adik-adik, mari kita dengarkan firman Tuhan. Perhatikan video ini ya. Wah, gelap sekali. Maukah kita tinggal dalam kegelapan? Gak mau. Dunia ini gelap karena dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah tidak taat kepada Allah. Karena dosa, manusia terpisah dari Allah. Upah dosa adalah maut, dihukum dalam neraka. Tolong, dunia perlu terang.
Tetapi Tuhan mengasihi manusia yang berdosa. Tuhan mau menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Tuhan harus menjadi manusia. Tuhan adalah terang, lahir di dunia yang gelap. Tuhan Yesus adalah terang, lahir di kandang yang kotor. Artinya, Tuhan Yesus mau lahir di hati kita yang kotor penuh dosa. Tuhan Yesus bertumbuh besar dan melakukan banyak mujizat. Wow, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Siapa yang mau di dalam terang harus percaya kepadanya. Kalian mau tinggal di dalam terang? Kita harus meninggalkan dosa dan minta ampun pada Tuhan. Jangan berbohong, jangan mencuri, jangan berkata kasar lagi. Berikan hati kita untuk Tuhan Yesus. Berikan waktu kita untuk Tuhan Yesus. Tetapi ada yang membuat Tuhan menjadi sedih. Kita mengambil hati dan waktu kita lagi. Kita menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Kita berbuat sesuka hati kita. Kita malas berdoa dan malas membaca Alkitab. Kita tidak taat kepada orang tua. Maukah kita membuat Tuhan senang? Berikan kembali hati dan waktu kita kepada Tuhan. Sekarang, maukah kita menjadi terang? Terimalah terangnya dalam hatimu. Perbuatan baikmu akan bercahaya kepada semua orang dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, aku Chandra. Ampuni aku Tuhan. Karena kemarin aku bohongin mama. Aku udah gak baca Alkitab. Aku sering ganggu teman di sekolah. Ampuni aku Tuhan. Aku janji Tuhan gak mau bohong lagi, gak mau ganggu teman lagi. Aku mau rajin baca Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Nah, adik-adik, tadi videonya bercerita tentang apa ya? Iya, bercerita tentang seorang anak yang bernama Chandra. Dia sangat pemalas. Dia sukanya cuma main game sampai lupa waktu. Chandra juga gak pernah meluangkan waktunya untuk Tuhan. Gak pernah berdoa dan baca Alkitab. Nah, itu juga yang membuat Chandra tidak bisa bersikap baik terhadap orang tua dan teman-temannya. Chandra suka berbohong, suka melawan orang tua, suka mengejek teman, suka berkelahi, suka menyontek. Adik-adik, apakah perbuatannya Chandra itu perbuatan yang dituntun oleh Roh Kudus? Bukan, itu bukan perbuatan yang dipimpin atau dituntun oleh Roh Kudus. Namun, ketika Chandra meluangkan waktunya untuk Tuhan, dia pergi ke ibadah Natal. Dia mendengarkan firman Tuhan, dia berdoa, sehingga dia menyadari semua kesalahannya. Dia meminta ampun sama Tuhan Yesus. Nah, dengan demikian, Roh Kudus sudah memulihkan dan mengingatkan Chandra atas segala kesalahannya. Adik-adik, peran Roh Kudus dalam kehidupan kita manusia adalah untuk menuntun hidup kita
melakukan kebaikan dan mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan atau kejahatan. Nabi Yoel juga di sini menyampaikan kepada bangsa Israel untuk tidak berbuat jahat, berbuat dosa. Karena Tuhan Yesus tidak suka dan akan menghukum ketika kita berbuat jahat. Adik-adik, setiap orang yang hidupnya dituntun oleh Roh Kudus, dia akan melakukan kebaikan dan kasih. Hidupnya akan nampak ke perbuatan yang baik, seperti ramah, taat dan patuh kepada orang tua, tidak berbohong, tidak menyontek, rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, tidak berkelahi, tidak mengejek teman. Namun, orang yang tidak mau mendengar tuntunan Roh Kudus akan melakukan kehidupan atau perbuatan yang jahat, seperti melawan orang tua, berbohong, mencuri, mengejek teman, berkelahi, malas pergi ibadah, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, dan lain-lain. Jadi, adik-adik, manakah yang kita mau pilih? Hidup menurut tuntunan Roh Kudus atau tidak hidup menurut tuntunan Roh Kudus? Pastinya kita mau hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Adik-adik, marilah kita selalu berbuat baik sehingga Roh Kudus selalu ada dalam hati dan pikiran kita dan menyertai hidup kita. Amin, firman Tuhan. Adik-adik, mari kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan yang baru kita dengar dari Kidung Ceria 349, semua yang tercipta. Semoga kami bisa mengerti dan memahaminya ya Tuhan. Berkati, semoga kami bisa selalu hidup menurut tuntunan Roh Kudus ya Tuhan, agar kami selalu berbuat baik. Ya Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Jaga dan lindungi mereka ya Tuhan, berikan mereka kesehatan selalu. Kami berdoa juga buat orang tua kami yang setia menjaga dan mendidik kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan selalu, kekuatan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa buat pemerintahan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau yang tahu pada saat ini kami mengalami wabah virus corona ya Tuhan. Engkau berkati, semoga kami yang mengalami ini bisa Tuhan kuatkan dan mampukan ya Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus selalu melindungi kami ya Tuhan. Kami berdoa buat tenaga medis ya Tuhan yang berjuang untuk menghilangkan virus corona ini. Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan selalu.
dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai segala ibadah kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Kami sudah selesai beribadah ya Tuhan. Semoga apa yang kami lakukan ini boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati kami dalam seminggu sepekan ini, jaga dan lindungi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.